Adanya orang saleh yang hadir itulah yang kemudian akan mengubah. Dan kalau bisa yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Maka ini di antara falsafah ma'had kami, dan doa di Merapi Merbabu, di Sawangan, di Magelang. Kita ingin supaya yang hadir di tengah-tengah mereka adalah orang saleh dari kalangan mereka sendiri, orang berilmu dari kalangan mereka sendiri. Maka kita mendidik sumber daya lokal, yakni dari masing-masing dusun itu. Kita ambil orang-orang yang tadayunnya bagus, kecenderungannya beragama bagus, yang kemudian oleh Allah dimudahkan untuk memahami agama. Kita didik di situ supaya apa? Supaya dia menjadi orang yang hadir di tengah kaumnya untuk mengubah. Daripada salim yang kualitasnya dipertanyakan datang kepada mereka yang sepekan sekali belum tentu mau ngisi pengajian ke sana karena waktunya yang juga susah, karena juga kesananya itu sudah membayangkannya berat gitu ya. Padahal belum apa-apa dibanding para sahabat dulu gitu ya. Meskipun kita harus kalau naik mobil ke sana parkir, jalan kaki naik mau ngisi pengajian gitu ya, 3,5 kilometer dari puncak gitu. Kadang-kadang cuacanya tidak menentu, hujan, macam-macam gitu. Nah, daripada menghadirkan yang tidak jelas kualitasnya dan tidak hadir di tengah-tengah mereka itu, lebih baik didik langsung orang-orang yang kemudian berada di tengah-tengah mereka itu untuk menjadi pengubah gitu. Ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah umat. Untuk mengubah zaman pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan. Dan kita lihat Allah itu kalau mengabulkan selalu lebih baik daripada doanya. Ibrahim berdoa apa? Wa ba'as fihim, yang dimaksud him oleh Ibrahim apa? Penduduk Makkah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rasul untuk alam semesta. Bayangkan, Ibrahim itu cuma berdoa minta rasul untuk penduduk Makkah, tetapi Allah mengutus rasul untuk alam semesta untuk mengabulkan doanya. Atau kalau dalam doa yang lain Ibrahim itu berdoa gitu ya, warzuqhum minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir, dan berilah rizki kepada penduduk Mekah ini yang beriman kepada Allah dan hari akhir dari buah-buahan. Yang dimintakan supaya diberi rizki oleh Ibrahim siapa? Penduduk Mekah yang beriman. Allah mengabulkannya untuk siapa? Semua. Kata Allah, semua kami kasih Ibrahim kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah itu nantinya setelah mati baru kami kemudian tsumma atrahum ila adzabin azim, kemudian baru diseret menuju adab yang pedih. Itu sesudah matinya. Selama hidupnya tetap diberi rezeki. Kalau Allah mengabulkan doa Ibrahim letterlek seperti diminta, yaitu yang diberi rezeki cuma yang beriman, itu Abu Jahal, Abu Lahab itu enggak langsung sudah dicabut rezekinya oleh Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa selalu lebih baik daripada yang kita minta. Ibrahim mintanya rasul untuk kota Mekah, Allah mengutusnya rasul untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Inna arsalnaka basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan muniran. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad basyiran, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan, wa da'iyan illallahi bi'idnih, dan menjadi penyeru menuju ke jalan Allah dengan izinnya, wa sirajan muniran, dan menjadi pelita yang bercahaya. Maka di sebelah desanya bapak saya di Sri Kayangan itu ada namanya Desa Tuk Sono. Di Desa Tuk Sono itu ada adik kelasnya bapak saya namanya Sarijan. Pak Sarijan ini ternyata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembawa perubahan. Karena Pak Sarijan ini lulus dari STM itu kemudian semangatnya untuk belajar luar biasa. Berangkat dia ke Saudi Arabia, tinggal di kota Makkah, setelah bekerja beberapa waktu untuk mengumpulkan bekal sedikit menuntut ilmu, daftar dia di Rusaifah, nggak langsung diterima, melalui proses dulu. Rusaifah itu tempat Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala, maha guru NU Nusantara gitu ya. Terus itu belajar, terus datang gitu ya, harus belajar dari luar. Kenapa nggak diizinkan masuk? Karena bukan murid Rusaifah. Berulang kali melihat kegigihannya baru dia dimasukkan, boleh masuk menjadi pelajar Rusaifah. Di Rusaifah belajar 10 tahun. Di Rusaifah belajar, di Rusaifah di Makkah Al-Mukarramah belajar 10 tahun. Awal belajar itu dia sasaran apa namanya? Kalau Abu Yazid Muhammad sedang mengajar gitu ya, dia itu orangnya ceria, suka bercanda. Padahal Anda tahu, suka bercanda itu di tengah orang Arab kadang-kadang berbahaya.
Maksud saya begini, kita kalau umroh ini kadang-kadang tidak dijelaskan hal-hal penting yang sebenarnya saya harap pembimbing, kalau ada antum membimbing umroh atau punya travel umroh, ini harus dijelaskan. Penjelasan pertama, ini termasuk wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ya. Mengajarkan apa-apa yang belum diketahui. Satu, contoh, cara menggunakan toilet pesawat. Itu jamaah penting untuk diajari. Ini kaitannya dengan kesahan ibadah karena soal najis. Ya Allah, saya ikut berangkat bersama jamaah umroh, itu satu pesawat isinya jamaah umroh semua, tapi masuk ke toilet pesawat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mau diucapkan tapi kok di toilet gitu, mengerikan gitu. Saya kerja bakti duluan itu sebelum pakai gitu ya, tisunya saya habisin, saya sampai minta ke pramugarinya, Mbak tisunya kurang Mbak, 2 box lagi sini saya pakai gitu, untuk membersihkan. Itu harus dijelaskan, sampai hal-hal kecil saja. Kita ini kan yang namanya bagaimana buang hadas yang baik gitu ya. Itu kan kita cuma menjelaskan kadang-kadang sambil dengan tidak berdiri gitu ya. Tapi itu kan tidak cukup. Kalau lantainya sedang kering, apakah buang hadas kecil langsung bisa kita lakukan? Kalau itu dalam bentuk di lantai bukan di dalam kloset? Enggak, kalau bisa tuangkan dulu air supaya basah. Kenapa? Karena yang namanya hadas kecil, air kencing itu lengket sifatnya. Kalau kita lantainya kering kok langsung kemudian hadas kita mengenainya, maka dia akan lengket, nempel, susah hilangnya. Itu harus kemudian di air dulu, baru kemudian dipakai. Karena ini hal kecil, tapi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. 3, nanti ini juga kalau punya orang tua yang tidak umroh nanti diingatkan, apa itu? Jangan pakai hanya celana. Apalagi kalau celana kita warnanya putih. Celana panjang warna putih, laki-laki maupun perempuan, itu aib. Kenapa? Karena bagi orang Arab itu pakaian dalam. Maka kalau ada orang Indonesia dilecehkan, ya gimana nggak dilecehkan? Oh cuma pakai pakaian dalam kesana kemari. Itu kalau cuma celana, itu pakaian dalam. Maka baik laki-laki maupun perempuan saya sarankan selain celana, pakai, kalau laki-laki ya pakai sarung, atau kemudian pakai, meskipun nanti kalau ketemu orang Suriah diketawain. Kenapa? Karena di Suriah sarung itu cuma untuk 2 hal. 1 di kamar bertemu istri, 2 ke toilet gitu. Maka ketika di Suriah kemudian pergi ke masjid pakai sarung itu dicurigai gitu. Ente mau ngapain ke sini? Tapi nggak apa-apa, banyak kok kebudayaan itu membentang dari Yaman sampai Afrika Utara sampai ke Indonesia, itu sarung itu tetap bisa pakaian resmi, nggak masalah gitu ya. Nggak masalah, pendukungnya masih lebih banyak daripada orang Suriah. Nah, ini apa namanya? Hal yang harus diajarkan. Termasuk jangan banyak ketawa. Orang Indonesia ini kan saking ramahnya, senyum-senyum ketawa. Padahal ada beberapa suku bangsa, tidak semua suku bangsa Arab, tapi beberapa suku bangsa yang tinggal di Saudi, di Makkah Madinah itu, ketawa itu dimaknai atau tersenyum, banyak tersenyum kepada itu dimaknai sebagai senang. Ya senang sama dia gitu. Kita senyum-senyum gitu, nanti dia akan semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Penting hal ini dijelaskan gitu. Nah, saya kembali ke Pak Sarijan tadi, dia suka untuk kemudian candaan, memang karena orang Jogja ya, khas suka bercanda. Ini di forum gitu. Nah, itu kalau dia sudah mulai ketawa begitu, ini gelas atau apapun dilempar ke wajahnya. Awalnya nggak paham, baru setelah lama dia paham. Oh, gitu ya. Bahaya. Senyum-senyum, ketawa-ketawa sama sesama teman itu bahaya. Kenapa? Dikiranya seneng gitu. Bahaya. Nah, Pak Sarijan ini kemudian pulang ke Indonesia. Beliau diberi nama baru dan kita sangat mentakdimi beliau, orang yang sangat luar biasa. Ada di pesantren Nurul Haramain, Tarubantuk, Sono Kulon Progo. Nama beliau adalah Kiai Haji Sirajan Muniran. Ini dari nama aslinya Pak Sarijan. Jadi Sirajan Munira. Indah sekali. Hadirkan itu, beliau hadir pertama di Tarubantuk Sono, apa yang terjadi? Wah, sudah kan dianggap luar biasa karena 12 tahun di Makkah belajar gitu. Dan beliau kemudian dengan pelan-pelan hadir di tahlilan itu, tetap hadir dulu gitu. Hadir di tahlilan tapi kemudian mengatakan besok pagi kita kerja bakti. Kerja baktinya apa? Membersihkan kuburan. Bakti kita kepada para
nenek moyang kita. Apa yang dimaksud dibersihkan? Termasuk cungkup-cungkupnya dibersihkan semua gitu. Rata semua kuburannya jadi. Perubahannya itu dahsyat gitu, bergerak masyarakatnya. Dan kekhasan muridnya Abu Yazid Muhammad gitu ya, mazhab Maliki kan. Jadi mazhab Maliki itu yang diwariskan dari Imam Malik apa? Guru biayai murid. Maka dia pun di sana gitu ya, santrinya semuanya dibiayai oleh gurunya. Demikian pula gitu ya, kita bisa melihat Abu Yazid pada murid-muridnya. Nah, fillah rahimakumullah, ini hadirnya orang saleh itu diubah. Itu asalnya dari situ juga, tetapi kemudian dicabut dulu untuk belajar, hadirkan kembali untuk mengubah. Ini manhajnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menghendaki suatu kaum keburukan, ulama-ulamanya diambilin. Cabutin. Habislah umat itu. Rusaklah umat itu. Maka kalau orang NU percaya ada pakunya Pulau Jawa dan lain sebagainya, itu bagian dari pemahaman ini gitu. Kenapa dulu ada 3 Abdullah penyangga Pulau Jawa? Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, Kiai Haji Abdullah Salam Pati Kajen, dan Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet Cirebon. Orang NU mengatakan mereka bertiga adalah pakunya Pulau Jawa. Kenapa? Pemahamannya semacam ini. Itu husnudzon mereka kepada 3 yang alim, faqih, wara, zuhud ini. Kan 3 orang alim ini memang luar biasa. Akhlaknya luar biasa, tawadhu'nya luar biasa, keilmuannya luar biasa, waraknya luar biasa. Pejabat datang aja belum tentu ditemui. Saking menjaganya. Apalagi kok bantuan gitu ya, nggak mungkin diterima. Nah, orang-orang macam ini gitu memang dihusnudzoni oleh kawan-kawan kita NU sebagai wali abdal gitu. Ini penyangga Pulau Jawa kata mereka. Kenapa? Karena memang la haula wala quwata illa billah. Saya ini siapa gitu ya. Tapi saya kemudian pernah sowan ke Mbah Dullah Salam Putri. Jadi waktu itu Kiai Haji Abdullah Salam sudah wafat, tinggal istri beliau. Saya ini siapa? Datang ke situ. Itu kita makan, saya, ibu saya, bule saya, pak lek saya. Jadi bule saya dan pak lek saya juga pemimpin pesantren tahfidz di Magelang. Datang ke sana gitu ya. Itu nasi beliau yang ngambilkan. Minum beliau yang ngambilkan. Ayo nak, dimakan nak. Duh, ini saya nggak punya apa-apa nak. Masya Allah. Santrinya itu kan ribuan, tapi beliau melayani sendiri tamu-tamunya. Takdimnya seperti itu, khidmahnya seperti itu. Jadi ketemu orang-orang macam itu. Jadi ketemu misalnya di Madura, di Pamekasan itu namanya pesantren Banyuanyar, ada Kiai Syamsul Arifin. Kiai Syamsul Arifin ini ruang tamunya ada 3 macam. Satu kayak pavilion di luar begitu. Kemudian ada ruang tamu di dalam, kemudian ada ruang makan gitu ya. Jadi kedudukan Anda di sisi beliau bisa dinilai di mana Anda diletakkan gitu. Kalau datang kok ngomonginnya urusan dunia, enggak mungkin beranjak daripada ruang luar itu. Dan kalau ngomongin dunia itu, beliau itu nanggepinnya wajahnya enggak enak dilihatin. Kalau yang diomongin dunia. Nah, kalau yang diomongin sudah urusan ilmu dan akhirat, nah kita biasanya dibawa masuk ke ruang tamu. Nah, kalau di ruang depan tadi cuma minum sajanya. Kalau di ruang tamu snacknya macam-macam, melebihi kalau kita lebaran. Itu di ruang tamu gitu ya. Tapi yang paling istimewa kalau diajak di ruang makan. Diajak di ruang makan, itu kemudian makannya beliau yang layani gitu. Orang-orang macam ini, ya Allah, nikmat sekali berada dekat dengan mereka. Ini tidak membiasakan ziarah wali kan kita ini ya. Beda dengan teman-teman NU, ziarah wali. Ziarah wali yang sudah meninggal itu juga penting, tapi lebih penting lagi ziarah wali yang masih hidup gitu. Oh, ketemu mereka itu rasanya pulang-pulang itu ya Allah. Kayak kemarin ke Gaza ketemu Munidul Farhat yang saya ceritakan, kalau di rumahnya itu rasanya ya Allah, enggak usah pulang ya Allah, syahid di sini saja ya Allah. Kenapa? Mendengarkan taujih beliau, kalimat-kalimat lembut beliau menyemangati kita dengan Quran. Itu sudah rasanya udah ya Allah, enggak pengen pulang ya Allah, enggak pengen pulang ya Allah, enggak pengen pulang. Syahid di sini enggak apa-apa ya Allah. Ini rumah sudah 3 kali dibom ya Allah. Ini yang keempat pas kami di sini enggak apa-apa ya Allah gitu.
Rasanya begitu. Kalau pas di dekat beliau, keluar 7 kilo, 10 kilo gitulah. Kemudian kepikiran, kayaknya insap jelek gitu ya. Kayaknya pulang dulu aja deh. Utang belum selesai. Anak masih kecil. Mau minta syahid kok nawar gitu. Tetapi terasa gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ada orang-orang yang memang dijadikan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, antum perhatikan, jangan cuma ziarah wali yang sudah mati. Ziarah wali yang masih hidup itu pun penting gitu. Karena justru kalau minta doanya orang mati gitu, enggak mungkin. Dan tidak diperbolehkan di dalam syariat, tetapi kalau minta doanya wali yang masih hidup, masyru'. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak Abbas bin Abdul Muthalib yang kemudian mengadakan tangan ke langit dan berdoa, ya Allah, dulu kami minta hujan dengan doa nabimu, sekarang kami minta hujan kepadamu dengan doa paman nabimu, lalu hujan turun. Abbas bin Abdul Muthalib. Yang semacam ini adalah sesuatu yang masyru'. Kemudian yang selanjutnya Allah juga mengatakan di dalam surah Ali Imran tadi bahwasanya laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan minhum. Allah itu memberikan nikmat yang sangat besar untuk orang-orang beriman. Jadi Rasulullah itu nikmat untuk kita. Maka demikian pula para pewaris Rasulullah itu nikmat untuk kita. Jadi Anda itu usahakan lebih bahagia ketemu ulama daripada ketemu pejabat. Hari ini kan banyak orang lebih bahagia ketemu pejabat atau ketemu motivator atau ketemu apa. Kayaknya lebih membahagiakan. Apalagi kok ketemu artis. Oh, bahagianya sampai dipasang di Facebook, dipasang di Twitter, fotonya di mana-mana, jadiin profil picture di BB, macam-macam gitu. Lebih bahagialah ketemu ulama daripada ketemu ahlud dunia. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang-orang beriman itu dengan cara mengutus orang saleh di tengah-tengah mereka, dengan cara mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para pewarisnya, yakni para ulama di tengah-tengah mereka. Ya, kadang-kadang sekali lagi para ulama yang wali abdal itu kadang-kadang tersembunyi gitu ya, mungkin kiai kampung gitu ya. Kemarin Kiai Mabarun Bantul wafat. Levelnya beliau apa sih? Bukan pembicara nomor 1 Indonesia, motivator best gitu ya. Bukan. Cuma seorang yang begitu sederhana membacakan untuk kita Jauharul Bukhari, kitab ringkasan Sahih Bukhari. Dulu di Radio Persatuan itu dari kakek saya, nenek saya, ibu saya, bapak saya, pak le saya, pak de saya, dan orang-orang desa itu penyimak setia. Khas ya beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah, mbok de, pak le, mbok cilik, pak cilik, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, sing cilik-cilik niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lajengaken maos Jauharul Bukhari wonten kitab kula sakniki dumugi kaca 58 hadis nomor sekian. Kemudian dibacakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Cuma begitu. Tetapi kalau antum perhatikan yang takziah kemarin, Allahu Akbar. Maka kata Imam Ahmad, bainana wa bainakumul janais. Ketika kemudian beliau ditantang oleh ulama Mu'tazilah, yang akan menjadi hujah di antara kami dan kalian adalah jenazah-jenazah. Apa yang menjadi bukti? Nantinya Al-Qadhi Ahmad bin Abi Duwad yang jadi lawan debat Imam Ahmad, dan Imam Ahmad mengatakan bainana wa bainakumul janais itu. Ibn Abi Duwad itu yang nyalatin 3 orang ketika mati, yang nguburin 5 orang karena tambah tukang galinya. Imam Ahmad yang mensalatkan para penulis biografi beliau berselisih, apakah 800.000, 1 juta, atau 1.200.000 orang yang mensalatkan. Kenapa? Karena seluruh kota Baghdad itu salat untuk beliau. Padahal Baghdad penduduknya ketika itu 3 juta orang.
kota terbesar di dunia. Karena kota terbesar kedua di dunia adalah Chang'an, ibu kota dinasti Tang. Itu ada catatannya gitu ya. Baghdad terbesar di dunia. Masya Allah, tabarakallah. Itu Kiai Mabarun itu yang sederhana gitu ya. La haula wala quwwata. Ini mendidik kita dengan sederhana juga gitu. Tetapi keikhlasan hatinya. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan minhum. Nah, kita sekarang bahas metode itu. Yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Satu tilawah. Manhaj pertama yang menjadikan Rasulullah mampu mendidik para sahabat menjadi generasi pembangun peradaban adalah tilawah, membacakan untuk mereka Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena namanya juga peradaban. Peradaban itu dari kata adab. Adab itu kalau di IAIN itu fakultas sastra Arab gitu. Bahasa Arab. Dan Al-Qur'an itu bahasa Arab yang berasal dari Rabb yang Maha Mulia. Bilisanin Arabiyyin mubin, yang Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang paling jelas, terang, jerih. Ta'dib itu berasal dari kata adab. Peradaban itu ya dari bagaimana kita berkata-kata dengan benar, baik, bermanfaat, indah. Maka perhatikan sebuah bangsa yang kacau, biasanya ngomongnya kacau. Itu karena berbagai macam kalimat yang mereka ungkapkan di dalam keseharian pun kacau. Makanya saya termasuk orang yang tidak suka kalimat yang diringkas-ringkas. Adabnya kacau. Di UIN ada seorang dosen gitu ya. Marah-marah itu. Adabnya sekarang itu anak di mana gitu ya. Coba bayangin gitu ya. Pak P apostrof gitu ya. Pak HR NI AD D KMPS TDK tanda tanya. Kan itu artinya Pak hari ini ada di kampus tidak gitu ya. Oh iya ada. Terus SMS berikutnya berbunyi JGN PLGDL YP apostrof SY MW KTM TP SY MANDI DL Y gitu. Pak, jangan pulang dulu ya, saya mau ketemu, tapi saya mau mandi dulu. Kurang ajar lagi. Maka saya sangat paham, sangat kemudian mengerti, sangat kemudian berempati kalau dosen ini membalas dengan 6 huruf. Apa 6 hurufnya? Ini saya nggak tega ngomongnya. MTM PCK katanya. Coba bayangin, dosen disuruh nunggu di kampus untuk mahasiswanya datang konsultasi, dia mau mandi dulu. Ya bolehlah dia mandi dulu, tapi nggak usah diomongin gitu ya. Memang sudah seharusnya tampil rapi, wangi menghadap dosen, tapi masa tunggu ya, jangan pulang dulu, saya mau mandi dulu gitu. Kalau kacau bicaranya, kacau adabnya. Kalau kacau adabnya, kacau peradabannya, sudah pasti. Sudah pasti. Makanya ada yang tanya, Mas Salim, Twitter itu cuma 140 karakter, kok kalau nge-tweet nggak pernah disingkat? Penting bagi kita untuk kemudian membuat kata-kata kita itu difahami tanpa keliru. 1, 2, penting bagi kita untuk memperhatikan jangan-jangan gitu ya, penyimak tweet kita itu bukan orang Indonesia, gitu kan? Nah itu kalau dimasukkan ke Google Translate apa ya tadi, nek semuanya singkatan. Iya kan? Karena Dr. Khalid Al-Muslih itu pernah saking penasarannya gitu ya, mention saya di Dr. Khalid Al-Muslih itu murid sekaligus menantu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau guru besar Fakultas Syariah di Universitas Al-Qasim. Itu memasukkan tweet saya ke Google Translate, kata dia. Saya penasaran ini bahasa apa. Setelah tahu itu bahasa Indonesia, dia masukkan Google Translate. Oh gitu. Ini terjemah tweet saya dalam bahasa Indonesia. Kemudian dia doain saya. Ajarakallahu ya akhil karim, fahada amalun azim, gitu kata dia. Apa namanya? Ini bagian penting dari apa yang kemudian kita tata.
Apalagi kalau Al-Quranul Karim yang kemudian menjadi sesuatu yang paling sering menghiasi lisan kita, telinga kita, maka dia akan menjadi sesuatu yang membangkitkan peradaban. Tilawah ini yang pentingnya, bahkan sekedar bagaimana Al-Quran itu bergema menjadi pelajaran itu sudah sangat penting. Betapa banyak sahabat yang masuk Islam karena mendengar Al-Quran, karena mereka memahami bahasa Arab tentu saja. Tapi kalaupun tidak memahami bahasa Arab, banyak juga kasusnya orang tidak ngerti bahasa Arab masuk Islam karena Al-Quran. Yang ngerti bahasa Arab ada Umar bin Khattab, tapi sudah masyhur kisahnya Umar. Saya kisahkan untuk Anda yang satu lagi, namanya Tufail bin Amru ad-Dausi. Tufail bin Amru ad-Dausi ini pemimpin kabilah Daus di Yaman. Dia berangkat haji, padahal dia seorang yang jujur, amanah, adil, akhlaknya baik, dermawan. Dia pemimpin yang seperti itu kualitasnya di Daus di Yaman. Ketika dia berangkat haji, dia ketemu orang-orang, kemudian dinasihati, "Hei Tufail, nanti kalau kamu masuk ke Makkah, jangan sampai ketemu orang yang namanya Muhammad. Kalau sampai ketemu, jangan sampai kamu mendengar kata-katanya. Kalau kamu mendengar kata-katanya, jangan sampai masuk ke hati." Kenapa? Karena dia tukang sihir paling dahsyat. Muhammad itu tukang sihir jahat yang paling dahsyat. Dia bisa memisahkan suami dari istrinya, memisahkan anak dari bapaknya, memisahkan budak dari tuannya, saudara dari saudaranya. Hati-hati kalau ketemu Muhammad. Oh iya. Namanya juga orang baik, polos, lugu, gak ngerti apa-apa gitu ya. Itu manut saja dibilang gitu. Lalu dia ketika masuk Ka'bah, tanya, ini di sini yang namanya Muhammad yang mana? Ditunjukin, lah itu yang lagi sholat di dekat Ka'bah itu, jengkang-jengking gitu. Ya itu Muhammad itu. Waduh, celakalah, saya mau tawaf katanya. Katanya saya nggak boleh dekat-dekat Muhammad, bahaya gitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Tufail bin Amru ad-Dausi ini ngambil kapas 2, dimasukin ke telinga. Ini kapasnya dimasukin, karena kalau bisa jangan ketemu, kalaupun ketemu jangan sampai dengar kata-katanya gitu. Maka kemudian dia masukkan kapas ke dalam telinganya. 2, lalu dia mulai tawaf. Tawaf 1-3 kan masih pelan-pelan. Baru tawaf keempat dia agak berlari. Begitu dia agak berlari itu sampai di dekat Rasulullah yang sedang baca Quran, kapasnya jatuh. Gitu. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang jujur, adil, amanah, dermawan, akhlaknya mulia. Tufail bin Amru ad-Dausi diberi hadiah berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sedang lari-lari kecil itu, dia kemudian kapasnya jatuh tepat pada saat Rasulullah membaca Al-Qur'an di situ. Wa fi riwayatin, ada satu riwayat menyebutkan itu saat itu Rasulullah membaca surat Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Dia begitu kapasnya jatuh itu glek, mandek gitu. Dengerin kata-kata Rasulullah itu, dia sudah gemetaran, tercengang, enggak bisa ngapa-ngapain. Selesai Rasulullah membaca Al-Quran, dia langsung mendekati Rasulullah, kemudian mencium keningnya, mencium tangannya, mencium kakinya, dan kemudian ajarkan kepadaku ya akhil Arab, wahai saudara Arab, apa yang kamu baca tadi? Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan kepada dia pokok-pokok dari ajaran Islam. Lalu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Lalu dia pun pulang ke kaumnya. Ketika pulang ke kaumnya, ketemu kaumnya di tengah-tengah perhimpunan, disambut gitu ya. Namanya juga orang pulang haji, haji jahiliyah itu adalah haji zaman jahiliyah maksudnya. Pulang disambut juga gempita oleh kaumnya, gitu ya. Dia sudah menampakkan wajah nggak enak, murung gitu, kemudian mengatakan, mulai hari ini saya mengundurkan diri jadi pemimpin kalian. Saya nggak mau lagi mimpin kalian. Kaumnya kaget, lu, pulang haji kok malah mengundurkan diri gitu. Enggak, kami ridho, kamu mimpin kami, kamu jujur, kamu amanah, kamu adil, kamu dermawan, kamu berakhlak mulia, tidak ada yang sebaik kamu di tengah kita, dan semua ridha atas kepemimpinanmu. Kalau kamu menurunkan dirimu, mengundurkan dirimu, kemudian ada orang lain ditunjuk menjadi pemimpin, pasti tidak diridhai oleh semua. Hanya kamu yang kami ridhai semuanya. Masalahnya apa kok kamu mundur? Kata Tufail, masalahnya saya sudah imannya lain dengan kalian. Saya beriman kepada Allah yang Maha Esa, sedangkan kalian masih menyembah berhala-berhala. Kalau cuma itu masalahnya, kenapa tidak kau katakan, sampaikan kepada kami apa yang harus kami imani, kami akan taat kepadamu. Lalu kemudian seluruh kaumnya itu, pemuka kaumnya beriman. Pulang ketuk pintu ke rumah, istrinya membuka, suamiku, kata dia, mulai hari ini kita bukan suami istri. Kaget pula istrinya gitu. Datang-datang kok menceraikan. Jadi kata dia, karena aku dan engkau berbeda iman. Iman apa? Aku beriman kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya.
Kalau itu yang kau mau, aku juga beriman kepada dia. Ajarkan kepadaku bagaimana cara mengimaninya. Lalu kemudian diajarkan. Nah, hari itu seluruh kaumnya beriman. Pada saat perang Khaybar, apa yang dilakukan? Dia membawa 800 keluarga dari kaumnya untuk menghadap Rasulullah dan membantu beliau di Khaybar. Di antara mereka ada satu orang namanya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini yang nanti kemudian bersama Rasulullah dan meriwayatkan untuk kita 3.500 lebih hadis. Bayangkan 3.500 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kira-kira begini, tiap hadisnya Abu Hurairah itu, kalau kaum muslimin sepanjang sejarah dari zaman sahabat tabi'in sampai zaman kiamat itu kemudian mengamalkan, Abu Hurairah dapat pahala enggak? Dapat. Karena dia yang membawakan ilmu tentang hadis Rasul itu kepada kita. Dan kira-kira tiap pahalanya Abu Hurairah itu, Tufail bin Amr ad-Dawsi dapat enggak? Dapat, karena Abu Hurairah dapat hidayah lewat Tufail bin Amr ad-Dawsi. Gara-garanya apa? Dengar Quran. Dengar Quran itu sesuatu yang sangat mulia. Tilawah dengan tadabbur, itu yang memberi kekuatan kawan-kawan kita di Gaza. Itu yang memberi kekuatan para mujahidin kita. Itu yang memberi kekuatan kepada semua yang berjuang. Karena Quran adalah ruhul hayah, ruh kehidupan. Roh kita ini kan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, ketika aku sempurnakan penciptaan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika aku sempurnakan penciptaannya Adam dan aku tiupkan kepadanya ruhku. Meskipun ruh kalau dinisbatkan kepada Allah sebagaimana benda lain yang dinisbatkan, makhluk lain yang dinisbatkan kepada Allah, itu artinya pemuliaan. Aku tiupkan kepadanya ruhku, tetapi ruh itu berasal dari ruh min Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kan ruh kita ini rindu terus kepada Allah. Kalau badan ini kan dari tanah, maka dia rindunya sama bumi, pengennya nggak pisah sama bumi, terus menerus di bumi. Itulah kenapa kita ingin tetap tinggal di bumi. Maka kita beli pelembab, gitu ya, kita beli pemutih, krim anti penuaan, gitu ya, manicure, pedicure, perawatan ini, spa, macam-macam. Kenapa? Itu hasrat dari tanah. Kenapa? Pengen tinggal terus di bumi. Sedangkan yang namanya ruh itu sebenarnya rindu sama Allah, melonjak-lonjak. Aku pengen segera menghadap Allah, aku pengen segera kembali kepada Allah. Nah, supaya roh kita ini tentram, nggak kemudian meronta-ronta pengen kembali kepada Allah terus, kita ini kan perlu kasih dia hiburan, kasih dia ketersambungan. Kayak kita dipaksa transmigrasi, nggak ngajak anak, nggak ngajak istri, nggak ngajak siapapun, sendirian di tengah hutan, dikasih 2 hektar juga tetap stres kan gitu. Tapi insya Allah berkurang stresnya kalau diberikan handphone yang satelit, yang kemudian tidak tergantung sinyal dan bisa menghubungi keluarga sewaktu-waktu. Ini begitu. Nah, handphone kita, roh kita ini kan perlu handphone namanya Quran untuk nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala terus. Kalau kita kemudian nggak nyambung, itu kan mikir, ya Allah, pengen kembali, pengen pulang, pengen ketemu anak istri, pengen. Nah, tetapi kalau kemudian sudah ada handphonenya, itu malah justru yang dari sana nyemangatin kita. Tenang Pak, ayo Pak, semangat ya Pak ya, insya Allah segera ketemu kita Pak, semangat ya Pak ya. Gitu. Kan begitu. Quran ini adalah ruhul hayah. Maka disifati oleh para ulama, hidupnya ruh ini tergantung dari Quran. Kalau dia cukup mendapat asupan Al-Quran, maka dia sehat. Kalau dia kurang mendapat asupan Al-Quran, dia sakit. Kalau dia tidak mendapat asupan Al-Quran, dia mati. Hakikatnya begitu banyak orang yang tubuhnya tampil sempurna, begitu indah, tampan, ganteng, cantik, jelita, tidak ada kerutan di kulitnya gitu ya, tapi sebenarnya sudah mati. Rohnya mati. Sebaliknya yang tadi kita ceritakan, ada wali-wali Allah yang kusut masai rambutnya, lusuh pakaiannya gitu ya, sempoyongan jalannya kadang-kadang gitu, tetapi mereka dicintai oleh Allah, ruhnya hidup. Mereka menanggung beban yang berat, bukan cuma menanggung beban diri, tapi menanggung beban lingkungannya. Jadi kalau kita perhatikan, karena ruh inilah hidup, maka ruh ini bisa menanggung yang lain. Tapi kalau ruhnya sakit, jangankan menanggung yang lain, menanggung dirinya sendiri saja sempoyongan. Dan kalau ruh itu mati, ya dia tidak bisa menanggung apa-apa di dalam kehidupan ini. Satu, tilawah. Kalau sudah tilawah, ini para sahabat di awal risalah itu bagaimana mereka digembleng dengan Al-Quran, dan Al-Qurannya selalu ditadabburi, berhubungan langsung dengan apa-apa yang mereka alami sehari-hari. Al-Qur'annya juga langsung kemudian membuat mereka berkontemplasi, terhubung dengan bagaimana mereka merenungkan kebesaran Allah Azza wa Jalla, merenungkan hari kiamat, merenungkan akhirat, merenungkan bagaimana kemudian mereka akan dibalasi sesuai dengan amal perbuatan mereka. Inilah Quran. Kalau Quran itu 6.000 ayat,
kisah, 600 ayat tanda kebesaran Allah, 60 ayat praksis muamalah, dan 6 ayat hudud, maka kita jangan keliru belajar Quran. Kalau kita belajar Quran kok cuma hududnya, atau mengatakan syariat Islam kok yang dibicarakan cuma soal potong tangan dan rajam dan jilid gitu ya. Itu cuma 6 dari 6.666 komposisi yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. 6.000-nya itu justru kisah, not exactly sih, tetapi kemudian ini komposisinya. 6.000-nya justru kisah, maka tadabbur kita itulah yang menghidupkan. Anda mau jadi apa saja, Quran memberikan contohnya. Mau jadi ulama yang saleh, ada Khidir, ada Musa. Mau jadi ulama yang ada Bal'am bin Bawra. Mau jadi pejabat yang baik, ada Dzulqarnain. Mau jadi pejabat yang rusak, ada namanya Haman. Mau jadi raja yang saleh, ada namanya Sulaiman. Mau jadi raja yang bobrok, ada namanya Fir'aun. Mau jadi orang kaya, ada yang namanya Qarun. Mau jadi wanita salihah, ada Maryam, ada Asiyah. Pilih jadi Maryam apa pilih jadi Asiyah? Ujiannya berat semua ya. Maryam gak punya suami, Asiyah suaminya rusak gitu. Ya sudah, jadi Sarah dan Hajar saja. Mau? Berarti Ibrahim istrinya 2 kan gitu. Tabarakallah. Semuanya ada contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Mau jadi ketua LDK, pelajari, tadabburi perjalanan ketua LDK yang paling tragis nasibnya sepanjang zaman. Nama LDK-nya LDK Bani Israel, ketuanya namanya Musa gitu. Iya kan, Anda tidak mendapatkan orang yang jadi ketua LDK nasibnya tragis Musa gitu. Dan punya masa lalu. Jadi Anda jadi ketua LDK nggak harus punya masa lalu sempurna. Musa pernah jotos orang mati gitu. Lalu kemudian melarikan diri. Nah, melarikan diri lalu bayangin dari Mesir sampai ke Madian. Jauh itu. Di sana kemudian mengadakan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih perlindungan, makanan, istri, apalagi? Jadi ternyata sebelum jadi ketua LDK menikah dulu kalau Musa gitu. Rumusnya begitu. Dan baru kemudian dia dibebani dengan beban-beban besar Bani Israel. Bagaimana kemudian dia membawa Bani Israel yang luar biasa bengalnya, menyeberangi Laut Merah tanpa kakinya basah. Fir'aun ditenggelamkan. Di seberang ketika melihat semua keajaiban itu, Bani Israel masih mengatakan, Musa buatin kami untuk berhala, karena mereka juga punya berhala. Ditinggal 40 hari sudah nyembah patung sapi. Dibilang ayo kita berjihad, katanya idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Hai Musa, berangkatlah kamu berdua bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk nunggu di sini. Ada ketua LDK yang nasibnya sejahat itu, seburuk itu gitu. Separah itu. Ya wafillah, insyaallah besok kita mengadakan tabligh akbar. Mohon panitia untuk hadir setengah jam sebelum acara dimulai untuk persiapan. Persiapkanlah bersama Tuhanmu berdua sana. Kami duduk-duduk nunggu beres gitu. Nggak ada kita gitu. Tadabbur dengan kisah-kisahnya. Yang kedua, tadabbur dengan tanda-tanda kebesaran Allahnya, akhiratnya, nerakanya, surganya gitu ya. Ini yang kadang-kadang bikin, kalau tadabbur dengan kisahnya ini bikin Rasulullah beruban gitu ya. Sahabat nih Hud dan wa akhwatuha, Hud dan saudara-saudaranya bikin saya beruban. Apa ayat di dalam surah Hud yang bikin beliau beruban? Fastaqim kama umirta. Maka istiqomalah sebagaimana kamu diperintahkan dan sebagaimana para ulul azmi di antara para rasul. Itu yang bikin beruban. Kenapa? Karena mentadaburi kisah-kisah. Bayangin, baru 11 tahun berdakwah. Baru 11 tahun berdakwah, sudah 11 tahun berdakwah, berat sekali yang dihadapi Rasulullah, penyiksaan makin bertubi-tubi, sahabat sudah mentok, nggak nambah-nambah jumlahnya, makin kemudian suram keadaannya, Abu Talib wafat, Khadijah wafat, dalam keadaan macam itu yang turun apa? Surah Nuh, bayangin, gimana nggak berubah kalau sudah 11 tahun berdakwah, tiba-tiba yang diturunkan adalah surah Nuh, yang isinya curhat. Rabbi ini ta'autu qaumi lailan wa naharan. Ya Allah, aku menyeru kaumku siang dan malam. Dengan berbagai macam cara, aku datangi sendiri-sendiri maupun berkelompok.
Kudatangi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, segala cara sudah ketempuh. Ya Allah, berapa lama? Nuh jadi rasul dari umur 450 sampai 950. Jadi 500 tahun. Bayangin, berdakwah 11 tahun rasanya berat sekali. Kemudian dikasih ayat yang bunyinya ini ada orang loh, dakwahnya 500 tahun loh, kan jelek. Coba bayangin jadi rasul itu jelek terus gitu. Makanya nama yang paling sering disebut Allah dalam Al-Quran adalah Musa. Karena Musa itu diberikan oleh Allah untuk memberi penyemangat kepada Rasulullah, melecut Rasulullah. Rasulullah lisannya fasih, Musa belepotan kalau ngomong karena cadel. Rasulullah akhlaknya mulia, track recordnya bersih, rekam jejaknya sempurna. Musa masa lalunya pernah bunuh orang. Rasulullah Muhammad gak punya hutang budi sama musuh. Musa pernah dirawat keluarga Fir'aun. Rasulullah Muhammad punya sahabat-sahabat yang rela mati untuk beliau. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Sahabat-sahabat yang rela mati untuk beliau. Musa gak ada. Makanya kemudian kalau beliau disakiti itu beliau selalu mengatakan, semoga Allah menyayangi saudara Musa. Dia pernah disakiti lebih parah daripada ini. Bayangkan. Tadabbur kisahnya. Anda yang ganteng, tadabbur surah Yusuf. Ganteng itu banyak risikonya. Resiko pertama disayang bapak, resiko kedua didengki sama saudara, resiko ketiga kecemplung sumur gitu. Resiko ganteng begitu. Resiko keempat ditemukan orang tapi dijual sebagai budak. Resiko kelima digodain sama majikan. Tadabburi terus gitu ya. Kalau digodain majikan kira-kira yang sobek baju bagian mana? Misalnya begitu kan. Digodain majikan, disalahin sama majikan, difitnah sama majikan, dijadikan objek pelampiasan dendam. Karena kan majikannya digosipin di seantero ibu-ibu arisan Bani di Mesir itu ya, ibu-ibu pejabat kan arisannya bisik-bisik itu, Imro'atul Aziz masak seleranya rendah banget, sama budak aja tergoda gitu. Kata Imro'atul Aziz, belum pernah lihat sih gitu. Diundang ke rumah dikasih pisau, Yusufnya suruh jalan di catwalk gitu. Ngiris-iris jari nggak terasa kan? Nah gitu kan? Kata Imro'atul Aziz, nah baru lihat sekali aja ngiris-iris jari. Lah saya lihat tiap hari gimana nggak tergoda gitu. Itu kan pembenaran saja. Lalu masuk penjara. Risiko selanjutnya orang ganteng masuk penjara. Kemudian apalagi risiko orang ganteng? Di penjara berdakwah, dilupain temen. Risiko orang ganteng. Risiko orang ganteng selanjutnya jadi menteri. Jadi menterinya bukan saat enak tapi saat krisis. Risiko orang ganteng selanjutnya karena jadi menteri saat krisis gak bisa mudik, maka bapaknya yang diminta ke Mesir. Caranya gimana? Bikin sandiwara, bikin drama gitu. Itu risiko-risiko semacam itu. Tadabbur terus kita. Tadabbur kisah. Yang kedua tadabbur tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tadabbur tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu yang membuat kita banyak nangisnya. Kalau tadi bikin teguh, yang ini banyak merenung, gitu ya. Makanya kalau dulu dikatakan Imam Asy-Syafi'i atau Sufyan Ats-Tsauri baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di Qiyamul Lail, itu Qiyamul Lailnya dari ba'da Isya sampai subuh enggak berhenti-berhenti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena ditadabburi. Ada yang baca ayat tentang neraka, lalu kemudian sakit 3 hari 3 malam, bayangin. Kita kok sekarang nggak ketemu ya orang begitu. Ada yang lewat rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, di antara karomah beliau kalau malam tercium bau daging gosong. Itu karena hatinya Abu Bakar yang terbakar karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadabbur, tanda kebesaran Allah, itu yang bikin kita merenung. Yang ketiga tadabbur tentang muamalah, dan tadi ayat-ayat hudud itu yang bikin kita jadi ahli fikih kan begitu. Kalau tadabbur tentang ayat-ayat muamalah dan tadabbur tentang hudud tadi membuat kita menjadi ahli hukum yang akan menyelesaikan banyak persoalan di masyarakat. Itu tadabbur. Tilawah itu saja sudah kemudian menjadi kekuatan tersendiri. Baru sesudah itu kita sesudah tilawah kemudian ada tazkiyah. Dan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tazkiyah paling bagus adalah dengan Al-Quran. Nyambung gitu. Tazkiyah paling bagus adalah dengan Al-Quran. Kalau tazkiyah paling bagus dengan Al-Quran, maka kemudian kita gunakan Al-Quran itu tazkiyah, sehingga dengan sucinya jiwa kita, bersih dari dosa-dosa, karena merenungkan. Kata Hasan Al-Basri, Al-Quran ini menjelaskan kepada kalian apa penyakit kalian, dan dia menunjukkan kepada kalian apa obatnya. Penyakit kalian itu dosa, obatnya adalah istighfar. Selesai. Di tazkiyah dengan Quran, dengan istighfar. Ini yang membuat jiwa kita bersih, suci. Kalau jiwa bersih, jiwa suci, maka Allah akan mudah untuk memasukkan dan mengajarkan ilmu kepada kita.
Imam Asy-Syafi'i mengatakan min a'dhami wasaili tahsilil ilmi taqwallah. Haitsu yaqulullahu ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi di antara seagung-agung jalan untuk meraih ilmu adalah dengan takwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu untuk kalian. Ada yang mengira itu kan ilmu agama. Kalau ilmu agama memang harus takwa. Enggak. Ini ayatnya justru tentang ilmu administrasi, ekonomi, keuangan syariah gitu ya. Karena itu ayat tentang transaksi tidak tunai yang harus ada penulisannya, ada penulisnya, ada saksinya, ada syahidnya. Itu Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka segala ilmu itu bermula dari tazkiyah, dari bersihnya hati. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la ya'ti lil 'asi. Ini yang jelas. Di ilmu Allah itu cahaya, cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Tazkiyah, taklim. Tilawah, tazkiyah, taklim. Dengan tazkiyah itu orang akan memperoleh mudah mendapatkan ilmu. Bukan sembarang ilmu, bukan hafalan, bukan hasanah di kepala, tetapi ilmu yang diamalkan. Ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Jadi ini cara Rasulullah simple, 3. Tilawah, tazkiyah, taklim. Maka kalau ada seorang ulama mengatakan pelajari apapun silahkan, tetapi mulai dari Quran. Bukan berarti Anda itu harus riset isinya Quran, dibuktikan semua. Tidak, tetapi memang semuanya itu berasal dari Quran ketika Quran mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Anda Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kesimpulannya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alurnya begitu. Di kaum yang berperadaban dahsyat ini, para sahabat Rasulullah ini bermula dari tilawah, kemudian tazkiyah, taklim. Maka sebaliknya di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28 Allah mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Orang itu gitu ya, kalau kemudian aghfalna qalbahu an dzikrina, dipalingkan hatinya dari mengingat Allah, dan tadi mengingat Allah yang terbaik dengan Al-Qur'an, maka ittaba'a hawahu, dia akan mengikuti hawa nafsu. Itu kan sudah melanggar tazkiyah, mengikuti hawa nafsu itu. Orang kalau pisah dari Quran, aghfalna qalbahu an dzikrina, maka dia akan ittaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, apa yang terjadi? Wa kana amruhu furuta, urusannya akan melampaui batas, akan berantakan, akan rusak. Itu saja. Tadi tilawah, tazkiyah, taklim, kebalikannya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jazakumullah khairan. Ini jamnya kok beda-beda. Yang sana 8:15, yang sini 8:30. Astagfirullahaladzim. Saya kira yang itu. Tapi memang jam itu kalau dipasang 2 itu harus beda. Kalau sama apa gunanya kita? Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Salim Afillah yang sudah menyampaikan materinya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi jemaah ikhwan maupun akhwat. Dipersilahkan. Sudah mau jam 9 nih, masih ada tanya jawab? Satu aja ya. Assalamualaikum Ustaz, apa saja yang harus dilakukan ketika sedang ziarah di sembah-sembah kita yang disimbah-simbah kita yang sudah meninggal? Ustaz, mohon penjelasannya tentang maratibul iman dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan setelah berdakwah syab'i. Jazakumullah. Ustaz, afwan di luar tema karbahain. Tapi saya sangat menunggu saat Ustadz Salim mengisi Karbeha untuk bertanya tentang apa-apa yang harus dilakukan setelah kita menyerahkan proposal pernikahan kepada murabi, dan bagaimana kiatnya agar tetap tenang sembari menunggu. Sudah, ya. Ustadz mohon maaf. Panjang ya satu. Ziarah ke simbah-simbah yang sudah wafat. Apa yang dilakukan? Tafakur. Jadi kita datang untuk ke kubur, itu pertama-tama tujuannya bukan mendoakan, karena mendoakan bisa dari mana saja, bahkan dari jauh bisa-bisa lebih mustajabah. Jadi tujuan pertama bukan berdoa, tetapi tafakur, tadzakur, tadabbur, mikirin, merenung. Untuk ingat mati itu lebih penting, gitu ya.
ketemu orang mati, ingatlah mati, jangan ingat hidup. Masa ketemu orang mati ingatnya, ya Allah besok saya ujian ya Allah gitu. Mudah-mudahan dengan simbah saya ini saya dibantu ya Allah. Keliru kan? Kenapa? Wong ketemu orang mati kok ingatnya soalan hidup. Jadi kalau ketemu orang mati ingatnya soal mati. Itu yang pertama harus dilakukan ketika kita ziarah kubur. Termasuk gitu ya, ziarah kubur ke Wali Songo itu juga kemudian ya begitu, yang diingat pertama, ya Allah. Kita ambil pelajarannya, kita ambil ibrahnya. Masya Allah, tabarakallah, betapa hebatnya orang ini. Bayangkan, ini satu halakoh, anggotanya 9 orang gitu ya. Liko gitu, 9 orang. Murabinya namanya Maulana Malik Ibrahim, lalu digantikan murabi berikutnya namanya Sunan Ampel. Itu bisa mengubah sebuah negara. Nah, halakoh saya sudah mengubah satu kampung atau belum gitu. Itu kan perlu ditadaburi juga gitu ya. Coba bayangin, itu kan halakoh, satu liko bisa mengubah sebuah negara. Dari Majapahit yang Hindu Buddha dalam 100 tahun bergetek, berubah menjadi convert semuanya muslim. Bahwa belum sempurna tugas mereka, kerjaan mereka, memang tugas kita menyempurnakan. Tetapi kita kan luar biasa, harus angkat peci, bukan angkat topi. Setinggi-tingginya buat mereka, dahsyat sekali itu. Halakoh itu, likoknya Sunan Ampel itu dahsyat gitu. Itu juga tadakur kita. Saya kemarin di Mesir juga ziarah ke makamnya Imam Syafi'i gitu ya. Alhamdulillah kalau di Imam Syafi'i lebih terjaga. Ada makamnya Sayyid Ahmad Al-Badawi itu makamnya penuh surat. Jadi ternyata banyak orang dari rumah membawa surat, ya Syekh Badawi sampaikan kepada Allah bahwa kami masih salah gitu ya. Masih salah ketemu. Nah ini contoh cara kita untuk berziarah tadakur pertama. Mendoakan boleh, tidak terlarang mendoakan itu. Mengirim Al-Fatihah, ikhtilaf. NU seharusnya tidak mengirim Al-Fatihah karena Imam Syafi'i mengatakan pahalanya tidak sampai. Muhammadiyah harus yang ngirim Al-Fatihah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah mengatakan pahalanya sampai. Nah, kebalik-balik tuh Indonesia. Iya, kita ini suka kebalik-balik. Ternyata orang NU ikut dulu di pesantren itu saya ngaji kan pesantren NU. Itu ustadznya juga lucu juga gitu ya. Nah, saudara, perhatikan saudara, kata beliau. Ini tokoh Muhammadiyah namanya Ibnu Taimiyah. Muhammadiyah berdiri tahun berapa, Ibnu Taimiyah tahun berapa gitu ya. Jaraknya saja 800 tahun. Tapi kan identik ya, seakan-akan kemudian Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hambali dan kemudian juga pembaharu itu dekatnya dengan Muhammadiyah gitu. Imam Syafi'i dekatnya dengan NU gitu. Nah, Imam Nawawi yang NU gitu ya, itu mengatakan tidak sampai. Ibnu Taimiyah yang Muhammadiyah mengatakan sampai gitu. Jadi kalau Anda orang Muhammadiyah sebaiknya hadiah Fatihah. Kalau orang NU enggak usah. Balik gitu ya. Penjelasannya maratibul iman, wah ini satu kajian sendiri. Apa yang dilakukan setelah berdakwah saya? Ya dakwah terus, lakukan senantiasa. Di Sya'bi itu kalau Jawa Karian rumusnya pemetaan, pelayanan, baru pemberdayaan. Pemetaan, pelayanan, pemberdayaan. Pemetaan, pelayanan, pemberdayaan. Terus setelah menyerahkan proposal, tawakal. Dan tawakal itu tidak berhenti Anda diem aja. Boleh. Murabi itu bukan satu-satunya jalan jodoh. Murabi itu hanya memudahkan agar semoga Allah mengaruniakan kepada kita jodoh yang soleh. Kan begitu. Kalau bapak kita punya kenalan yang soleh dan punya anak soleh kenalannya itu, ya nggak apa-apa Pak. Kayaknya teman bapak itu soleh ya Pak ya. Iya. Anaknya soleh nggak Pak? Soleh. Yuk main ke sana yuk Pak gitu. Itu boleh. Kenapa tidak gitu? Membuka peluang-peluang macam itu boleh. Dengan kakak kita juga boleh. Kak, tukeran temen yuk Kak. Tukeran teman liko. Maksudnya, iya, kakak kan punya teman liko. Soleh kan? Aku juga punya teman liko salihah gitu. Nah, tukeran teman kakak buat aku, temanku buat kakak gitu. Begitu juga boleh gitu ya. Tapi semuanya dimusyawarahkan dengan murabiyah ya. Sebenarnya Anda memberi deadline kepada murabiyah Anda itu juga boleh, meskipun kalimatnya jangan berbunyi Afwan Ustadzah, kalau sampai bulan depan proposal saya tidak kemudian berbalas dengan proposal Ivan untuk saya berhenti liko. Jangan. Sampaikan dengan ahsan, dengan ma'ruf bahwa ikhtiar saya mohon diizinkan untuk selain proposal yang lama
turun-turun itu, jawabannya saya boleh menempuh jalan-jalan lain yang kemudian juga ma'ruf, yang ahsan. Karena sebenarnya kan bukan murabbi jalan yang paling berkewajiban untuk mencarikan suami yang saleh untuk kita, tapi wali kita, ya bapak kita, ya kakak kita, ya paman kita, ya siapa yang kemudian ada di sekitar kita, yang dia adalah keluarga terdekat kita. Itu punya kewajiban yang lebih besar daripada murabbi kita. Gitu ya. Jadi tempuhlah upaya-upaya lain dan sampaikan, musyawarahkan selalu dengan murabbiyah dengan ahsan, insyaallah enggak sebinda ada masalah, gitu ya. Gimana kalau ketemu sendiri? Boleh, tetapi mintalah didampingi oleh kemudian proses itu sehingga kemudian terjaga syariatnya, gitu ya. Ustaz, saya sekretaris di LDK, ketuanya LDK soleh, boleh apa tidak? Gitu. Ya boleh saja, tidak ada persoalan, meskipun jangan sampai nanti menjadi tradisi ketua harus menikah dengan sekretaris, jangan sampai. Gitu. Kalau ketuanya laki-laki, sekretarisnya laki-laki kan masalah, gitu. Suatu saat, gitu ya. Nah ini ahsan, tidak ada persoalan. Gimana kiatnya agar tetap tenang sembari menunggu dengan ikhtiar, menunggu dengan tawakal, menunggu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak bersalah itu. Gitu. Kemudian tadi ada yang tanya, kisahnya tadi di mana? Ada di Hilyatul Aulia Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, gitu ya. Karena mau untuk referensi nulis. Barakallahu fiik. Makasih.